Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah lanjutan dari pertemuan kita di hari Selasa kemarin ya, tentang menyederhanakan fungsi trigonometri. Selamat bagi yang sudah menghafalkan rumus trigono yang ada 30 macam kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang menyederhanakan fungsi trigonometri ini. Yang pertama adalah tentukan nilai limit fungsi berikut ini, yaitu limit x menuju 0, 1 dikurang cos x per 2x sin x. Nah, kalau kita langsung memasukkan nilai 0 ke dalam fungsi ini, maka dia akan menghasilkan tak hingga atau penyebutnya bernilai 0. Kenapa? Karena sin x itu ada sin 0 itu adalah 0, 0 dikali 2x sama dengan 0. Maka penyebutnya 0. Karena penyebutnya tidak boleh 0, maka kita harus menyederhanakan fungsi trigonometrinya terlebih dahulu. Perhatikan cara menyederhanakan fungsi trigonometri berikut ini. Limit x menuju 0, 1 kurang cos x per 2x sin x itu sama dengan limit x menuju 0, ya, 1 dikurang cos kuadrat setengah x dikurang sin kuadrat setengah x. Ini diambil dari rumus ini, cos 2x. Cos 2x itu kan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Karena ini ada koefisiennya 2, ya. Karena di sini ada 2, makanya dia cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Tetapi karena di sini adalah 1, maka yang 1 ini kita harus membagi dengan 2. Kita harus buat setengah dia. Kalau di sini 2, berarti di sini 1. Kalau di sini 1, maka di sini setengah. Nah, seperti itu perbandingannya. Nah, berarti kalau di sini 3x, maka di sini 3 per 2x. Kalau di sini 4x, maka di sini 2x. Nah, seperti itu. Jadi cos kuadrat setengah x dikurang sin kuadrat setengah x. Nah, ini yang kita masukkan ke soal ini, ke cara penyelesaiannya. Nah, kemudian pembaginya tetap 2x sin x. Nah, 1 ini dikalikan ke dalam satu min ini, ya. 1 dikurang cos kuadrat setengah x, kemudian min dikali min sin kuadrat itu sama dengan plus sin kuadrat setengah x. Nah, ini bisa kita sederhanakan kembali dengan cara nih, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu kan sama dengan 1, ya. Maka sin kuadrat x dikurang 1 kurang cos kuadrat x, yang ini ya. Kemudian ini adalah sama dengan sin kuadrat x, karena 1 kurang cos kuadrat setengah x. Jadi kalau dia pakai setengah, maka sin kuadrat setengah juga. Nah, seperti itu. Maka bentuk yang di dalam kurung ini bisa dirubah menjadi yang seperti ini. Nah, jadi ini memang harus hafal. Yang tidak hafal, yang tidak mengerti, berarti kurang hafal dengan perubahan rumus trigonometrinya. Maka ini yang dalam kurung ini bisa kita rubah menjadi sin kuadrat setengah x ditambah sin kuadrat setengah x. Maka di sini kalau kita jumlahkan ini ada 2 sin kuadrat setengah x per 2x sin x. Maka 2 sin kuadrat itu sama dengan perkaliannya 2 setengah x dikali setengah x, karena dia kuadrat, ya. Kemudian di sini kita bagi limitnya. Limit yang pertama 2 sin setengah x per 2x, ya. Kita ambil yang pertama dengan 2x dan yang keduanya dengan sin x. Maka ini 2 setengah per 2. Ini pakai rumus yang pertama kemarin, yaitu sin AX per X berarti itu sama dengan A, atau sin AX per BX sama dengan A per B. Ya, seperti itu. Maka di 2 kali setengah, ambil saja angka-angka yang di depan ini, per 2. Kemudian sin setengah X per sin X, sin habis, tinggal lagi 1, ya. Berarti setengah per 1. Nah, ini bisa dicoret sama dengan setengah, ini juga setengah. Setengah dikali setengah, yaitu seper 4. Nah, di situ hasilnya bisa jadi seperempat. Jadi harus hafal rumus trigononya ini ya, yang 30 macam itu. Yang kedua, kita lihat juga limit x menuju v per 4. Kita tahu bahwa nilai v di sini adalah 180 derajat, ya.
Jadi V per 4 180 per 4. Nah, seperti itu. Jadi cos 2x per cos x sin x. Nah, cos 2x ini kita pakai rumus rangkap ya. Ada di catatan rumus yang minggu kemarin, yaitu menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, ini perubahan bentuknya ke sini. Ya, ini sudah ada di dalam tabelnya. Per cos x sin x. Jadi cos kuadrat x itu kurang sin kuadrat x ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan dia menjadi seperti ini dia. Ini kalau kita kali ke dalam satu-satu, cos x dikali cos x yaitu cos kuadrat x ya, cos kuadrat x. Nah, cos x dikali plus sin x berarti min cos sin. Nah, min cos sin, kemudian min sin dikali cos min cos dikali sin plus, sorry, ini plus, min sin dikali cos min cosin juga ya, min cosin. Nah, ini bisa dicoret nanti. Kemudian min sin dikali sin sama dengan min sin kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti min sin kuadrat x. Maka ini tadi yang tinggal yang dua ini ya. Sama dengan ini. Ini pemfaktoran saja ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dicoret. Nah, sudah dicoret, tinggal lagi cos x tambah sin x. Masukkan nilai x-nya sama dengan V per 4, yaitu cos V per 4 ya, ditambah sin V per 4. Nah, seperti itu. Yaitu cos 45 ya, cos 45 sudut istimewanya bernilai setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Maka setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, setengah tambah setengah itu 1, berarti tinggal lagi akar 2. Jadi akar 2. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan soal tentang limit fungsi trigonometri ini dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini banyak soalnya di internet, silakan pelajari berbagai macam soalnya karena ini memang harus kita latihan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kerjakan latihan di Google Form-nya, kemudian linknya Ustaz kirim di Edmodo seperti biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.